Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini anak-anak sekalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang kelima. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Seperti biasa, kita tetap memakai buku matematika, yaitu Matematika kelas 7 Kemendikbud. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai membandingkan dua bilangan pecahan. Membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk menentukan mana bilangan yang lebih besar dari dua bilangan pecahan, untuk itu perhatikan contoh 1. Tentukan bilangan yang lebih besar antara A setengah dengan 2/3. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu pertama sekali kita menggunakan cara menentukan KPK dari penyebut kedua bilangan pecahan itu. Perhatikan contoh di papan tulis. Setengah dengan 2/3. Kita lihat di sini bilangan pertama penyebutnya 2. Bilangan kedua penyebutnya 3. Maka kita tentukanlah KPK 2 dan 3, yaitu bilangan 6. Setelah kita tentukan KPK 2 dan 3 yaitu 6, maka kita dapat menentukan pecahan yang senilai dengan setengah. Perhatikan caranya. 6 kita bagi 2 dikali 1, yaitu 6 bagi 2 3 kali 1. Maka setengah itu senilai atau ekivalen dengan 3/6. Lalu yang kedua, pecahan yang kedua yaitu 2/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 2, yaitu 4. Maka 2/3 ekivalen
dengan 4/6. Ekivalen itu anak-anak artinya senilai. Jadi ibu ulangi. Caranya pertama sekali tentukan KPK dari kedua bilangan pecahan yang kamu lihat penyebutnya. Setelah kamu tentukan, maka cara menentukan bilangan yang senilai 6 dibagi 2 dikali 1 yaitu 3/6. 2/3 yaitu 6 dibagi 2 dibagi 3 hasilnya 2 dikali 2 yaitu senilai dengan 4/6. Dari sini kedua pecahan tersebut sudah sama penyebutnya. Jadi harus sama penyebutnya. Maka dapatlah kita tentukan bahwa 3/6 titik-titik 4/6. Dari sini baru bisa kita menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kita perhatikan 3/6 titik-titik dengan 4/6. Dari sini bisa kita lihat bahwa 3/6 lebih kecil, yaitu memakai tanda kurang dari. Lebih kecil dari 4/6. Sekarang kita lanjut, yaitu melihat contoh B. 5/6 dengan 7/8. Maka pertama sekali tadi kita harus menentukan KPK dari kedua bilangan pecahan tersebut dilihat dari penyebutnya, yaitu KPK 6 dan 8. Maka di sini kita peroleh 6 dan 8 24. KPK 6 dan 8 yaitu 24. Maka lima per 6 ekivalen dengan bilangan pecahan, yaitu perhatikan caranya, 24 dibagi 6 yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20, yaitu 20 per 24. Lalu pecahan kedua, bilangan yang ekivalen dengan 7/8. Kita lihat, bagi 8 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21 per 24. Maka di sini sudah kita lihat penyebutnya sudah sama. Sehingga dapatlah kita menentukan bilangan pecahan mana yang lebih besar. 20 per 24 dengan 21 per 24. Maka di sini dapat kita isi, yaitu tanda dari
kurang dari 20 per 24 kurang dari 21 per 24. Kalau kita balikkan ke pecahan pada soal, yaitu perhatikan 20 per 24 tadi bilangan pecahannya 5 per 6. Titik-titik 21 per 24 bilangan pecahannya 7 per 8. Maka di sini bisa kita simpulkan 5 per 6 kurang dari 7 per 8. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh ketiga. 3 per 4 dengan 4 per 5. Untuk menentukan mana yang lebih besar, maka pertama sekali kita menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut kedua bilangan pecahan tersebut, yaitu KPK 4 dan 5. KPK 4 dan 5 dapat kita tentukan, yaitu bilangan 20. Maka kita menentukan bilangan yang senilai atau ekivalen dari 3 per 4. 3 per 4 ekivalen dengan, perhatikan caranya, 20 dibagi 4, yaitu 5, kali 3, 15 per 20. Lalu yang kedua, 4 per 5. Kita mencari bilangan yang senilai atau yang ekivalen. Maka 4 per 5 ekivalen dengan, perhatikan caranya, 20 dibagi 5, yaitu 4, dikali 4 sama dengan 16 per 20. Setelah kita lihat penyebutnya sama, dapatlah kita simpulkan 15 per 20 titik-titik 16 per 20. Sehingga di sini dapat kita tentukan lebih dari atau kurang dari. Perhatikan pembilangnya, 15 dan 16. Tentu saja di sini tanda kurang dari. Kita lihat pecahan awal, yaitu 15 per 20. Pecahan awalnya 3 per 4 kurang dari 16 per 20, yaitu pecahan awalnya 4 per 5. Sehingga kesimpulannya 3 per 4 kurang dari 4 per 5. Contoh daripada 1A, 1B, 1C dapat kita baca dari kiri ke kanan. Perhatikan, 3 per 6 kurang dari 4 per 6. Kalau dari kanan ke kiri, kita baca 4 per 6 lebih dari 3 per 6. Yang kedua, yaitu B. 5 per 6 kurang dari 7 per 8. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, sehingga 7 per 8 lebih dari 5 per 6. Untuk C,
3/4 kurang dari 4/5. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, maka 4/5 lebih dari 3/4. Baiklah, sekarang kita lanjut, yaitu contoh D. Manakah yang lebih besar? 26/41 dengan 37/53. Nah, ini kalau kamu melihat bilangan-bilangan yang besar, maka kita harus ingat pengalaman pada contoh 1, yaitu pertama sekali kamu sudah tahu, yaitu menentukan KPK dari kedua bilangan pecahan yang kamu lihat penyebutnya. Tetapi kalau angkanya besar, lihat situasi untuk menghemat waktu. Maka di sini perhatikan, ada kalanya KPK itu adalah hasil kali kedua penyebut dari bilangan pecahan. Hasil kali kedua penyebut dari bilangan pecahan. Maka di sini kita lihat pengalamannya 2 dan 3. Ada kalanya KPK itu langsung 2 kali 3, yaitu 6. Begitu juga untuk contoh daripada C. Langsung KPK-nya itu hasil kali penyebut dari 2 bilangan pecahan tersebut. 4 dan 5, 20. Maka untuk yang pecahan yang besar, ini bisa langsung kita kalikan 41 dikali 53. Hasilnya 2173. Maka kita kalikanlah 53 kali 26. Hasilnya 1378. Untuk mencari yang ekivalen dengan 37/53, kita kalikan 41 kali 37, yaitu 1517/2173. Sehingga dari pengalaman tersebut kita dengan cepat menentukan bilangan yang lebih besar dari pecahan-pecahan yang memiliki angka yang besar. Maka di sini setelah kita lihat, maka 1378 dengan pembilang 1517 lebih kecillah 1378. Maka sudah selesailah soal D. Dengan menentukan tanda kurang dari kiri ke kanan 1378/2173 kurang dari 1517/2173. Sedangkan kalau kita baca dari kanan ke kiri, bilangan yang lebih besar yaitu 1517/2173 lebih dari 1378/2173. Setelah kita dapat menentukan mana yang lebih besar, kita kembalikanlah kepada pecahan awal. Pecahan awal yaitu 1378/2173, pecahan awalnya 26/41. Sedangkan 1517/2173, pecahan awalnya 37/53. Dari sini langsung kita dapat menentukannya.
tanda daripada yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Maka di sini kita lihat pembilangnya 26 dengan 37. Yang lebih kecil adalah 26. Maka 26 per 41 kurang dari 37 per 53. Sedangkan kalau kita baca dari kanan, 37 per 53 lebih dari 26 per 41. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh E. Negatif 2 per 5 dengan negatif 3 per 7. Untuk menentukan mana yang lebih besar kedua bilangan pecahan tersebut, yaitu dengan cara menentukan KPK dari bilangan 5 dan 7. Di mana 5 dan 7 adalah penyebut kedua pecahan tersebut. Perhatikan di papan tulis. KPK 5 dan 7 yaitu 35. Sehingga KPK itu kita gunakan untuk melihat pecahan senilai. Maka ini 2 negatif 2 per 5 kita tulis menjadi penyebutnya 35, yaitu sesuai dengan KPK. Titik-titik dengan negatif 3 per 7 harus kita samakan juga penyebutnya 35 sesuai dengan KPK-nya. Maka kita isi bilangannya, bilangan daripada pembilang kedua pecahan tersebut dengan cara 35 dibagi 5. Hasilnya yaitu 7. 7 dikali negatif 2 sama dengan negatif 14. Kita lihat pecahan negatif 3 per 7. Penyebutnya 35. Kita isi pembilangnya. 35 bagi 7 sama dengan 5 dikali negatif 3, yaitu negatif 15. Maka terlihatlah di sini kegunaan dari KPK tersebut, yaitu untuk menyamakan penyebut dari kedua bilangan pecahan tersebut. Dari sini kita lihat pembilangnya. Manakah yang lebih besar? Negatif 14 dengan negatif 15. Ayo. Untuk ini kita mengingat garis bilangan yang sudah pernah Ibu ajarkan, yaitu semakin ke kiri semakin kecil bilangan itu. Sehingga di sini yang semakin ke kiri dari garis bilangan adalah negatif 15. Karena apa? Karena kalau kita urutkan dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, duluan kita temukan negatif 14. Maka negatif 14 itu lebih besar daripada negatif 15. Maka dapat kita isi di sini tanda daripada lebih dari. Kesimpulannya, negatif 14 per 35 lebih dari negatif 15 per 35.
Setelah itu kita lihat, kita kembalikan kepada pecahan awal. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Negatif 2/5 dengan negatif 3/7. Tentu langsung bisa kita jawab dari penyelesaian setelah penyebut disamakan. Maka kita lihat negatif 2/5 yaitu negatif 14/35 itu yang senilai. Maka di sini kita lihat negatif 3/7 senilai dengan negatif 15/35, sehingga negatif 2/5 lebih dari negatif 3/7. Sekarang kita lanjutkan, yaitu contoh F. Urutkan bilangan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. 4/5, 3/10, 2/5, 6/15. Untuk mengurutkan bilangan tersebut, caranya yaitu dengan menentukan KPK dari penyebut semua pecahan. Yaitu kita lihat pecahannya. Penyebut yang pertama 5, 10, 25, dan 15. Maka kita tentukan KPK 5, 10, 25, dan 15. Bilangan berapakah KPK 5, 10, 25, dan 15? Yaitu 150. Maka kita tentukanlah bilangan yang ekivalen dengan 4/5, yaitu per 150. Begitu juga 3/10 harus sama penyebutnya 150. 2/25 150. 6/15 per 150. Kita isi pembilangnya. 150 dibagi 5 hasilnya 30 kali 4. Maka di sini bilangannya 120. Bilangan pecahan yang kedua, 150 dibagi 10 hasilnya 15 kali 3 45. Bilangan pecahan yang ketiga, 150 dibagi 25 yaitu 6 dikali 2 12. Bilangan pecahan yang keempat, 150 dibagi 15 yaitu 10 kali 6 60. Sehingga kita sudah menemukan bilangan-bilangan yang ekivalen dengan penyebut yang sama. Setelah penyebutnya sama, maka yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Lalu kita lihat, urutkan bilangan pecahan dari yang terbesar. Maka kita perhatikanlah bilangan yang terbesar, yaitu 120 per 150. Mana lagi yang terbesar kedua? Yaitu 60 per 150. Lalu yang ketiga, yang terbesar, yaitu 45 per 150. Lalu yang keempat adalah 12 per 150. Maka dari sini dapatlah kita tentukan bilangan pecahan yang terbesar
ke yang terkecil. 120 per 150. Kita lihat pecahan yang pertama, yaitu 4/5. Lebih dari. Yang kedua, 60 per 150, yaitu pecahan 6/15. Sini 6/15. Lebih dari 45 per 150, yang ekuivalen yaitu 3/10. 3/10. Lebih dari. Yang keempat yaitu 12 per 150, yang ekuivalen dengan bilangan yang pertama 2/25. Maka pertanyaan yang di atas telah terjawab dengan benar. Anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini, yaitu mengenai membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk itu, kamu lihat buku paket halaman 48, soal uraian nomor 1 dan nomor 2. Sekali lagi, tugas kamu yaitu halaman 48 buku paket nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di dalam kertas double folio, tulis nama, bidang studi, kelas. Kerjakanlah dengan rapi dan tetap semangat.